Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Asia Live Entertainment dalam program Horor Lagi. Sudah siap merinding? Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut ke cerita. Pantengin terus video ini sampai habis. Kalau takut, jangan nonton sendiri. Oke, gue bakal menceritakan pengalaman gue pertama kali ngedaki di Gunung Lawu. Waktu itu gue masih di bangku SMA, kira-kira tahun 2009-2010. Gue ikut ekskul pramuka di salah satu cabang minat bakat gitu. Sampai suatu ketika ada kenaikan tingkat. Diputuskan acara kenaikan itu dengan pendakian di Gunung Lawu. Ada sekitar 25 calon peserta termasuk gue, yang nantinya dibagi jadi 5 regu. Nah, gue di regu ketiga dengan 3 cewek, 2 cowok. Ada Eka, Cynthia, Devi, dan Hendrik, dan juga gue. Oke, kita skip langsung ke inti cerita. Akhirnya udah ngumpul semua tuh, karena kita berada di Madiun. Jadi diputuskan jalur pendakian ditempuh dari Cemoro Sewu, Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Rute yang paling singkat dan paling dekat dari Madiun. Ada 5 pos dengan medan yang berbeda-beda. Sesampainya di tengah jalan, gue yang gak tahu pantangan naik gunung akhirnya kena tegur pembimbing karena bawa selayar warna hijau. Tibalah waktu kita buat berangkat. Dengan formasi cowok depan belakang dan yang tengah cewek, gue di belakang dan Hendrik di depan. Di belakangnya ada Devi, Cynthia, dan Eka. Awal perjalanan disambut dengan kebun sayur, berganti dengan hutan. Kita lanjut mendaki tanpa berhenti sampai di pos ketiga. Kira-kira sampai di pos ketiga itu jam 5 sore. Kita makan bekal, terus beli minuman buat persediaan buat jalan lagi. Karena ngejar waktu, kita lanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, gue nggak sengaja lihat ada burung di semak-semak yang sedang ngorek-ngorek tanah lagi nyari makan gitu. Gue perhatiin sebentar, terus akhirnya gue terusin lanjut jalan lagi. Setelah lama jalan, kita bingung nyari jalan karena jalan ketutup oleh semak-semak lebat. Kita yang awam jadi takut kesasar. Tiba-tiba, anehnya, itu burung muncul lagi di semak-semak lalu terbang ke dahan pohon sebelah kanan. Ini jalannya udah bener belum, Drik? Kata Devi. Coba kita lurus lagi aja, agak lupa juga gue jalannya. Hendrik jawab. Entah kenapa feeling gue kayak pengen ngikutin ini burung. Kita ikutin itu burung aja, moga aja bener jalannya. Feeling gue kayaknya bener dah ini, sahut gue. Dan anehnya bener dong. Kita bisa ketemu petunjuk arah ke pos 4. Pas udah nyampe pos 4, gue coba lihat pohon sama semak-semak yang mungkin si burung itu masih ada. Anehnya, si burung itu nggak ada. Dari pos 4, kita rehat bentar doang, lalu lanjut lagi menuju pos 5. Takut keburu malam. Saking udah capek, jalan mulu, kita jalan sempoyongan sampai jaraknya jauh, nggak beraturan. Kita ngobrol sambil jalan. Dan anehnya, lama kita jalan kok nggak nyampe-nyampe pos 5. Di tengah obrolan, kita baru sadar kalau malam ini adalah malam 1 Suro. Kita ini kebanyakan istirahat deh kayaknya. Sudah gelap begini, belum sampai pos 5. Cynthia mengeluh efek capek yang mulai terasa. Ya sudahlah, namanya juga banyak yang belum pernah naik gunung, sahut Hendrik yang bijak menenangkan yang lain. Pada sadar gak sih guys? Sahut Eka. Sadar apaan sih? Tanyaku. Ini malam Suro loh, jelas Eka. Yang bener, masa sih? Tanya Cynthia yang masih penasaran. Gak percaya dia. Dan cuk, yang bener? Tanyaku semakin tak percaya. Hus, mulutmu Fik, dijaga. Di sini bukan tempat sembarangan, tegur Hendrik atas umpatan spontanku yang kasar. Astagfirullahaladzim, keceplosan. Sorry, kaget soalnya. Jawabku yang mulai risau. Alah, mau Suro, mau tidak, itu nggak ada bedanya. Sudah, kita lanjut aja, jelas Devi menutup pembicaraan dan menenangkan yang lain. Lama jalan, dan terus jalan. Ada pohon gede tumbang.
kita lewatin satu persatu itu pohon, sampai akhirnya terdengar suara-suara hutan entah itu dari mana. Asing aja rasanya, sampai kita dikagetkan oleh salah satu teman kita yang berteriak kencang banget. Wah! Devi menjerit. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih, Dev? Cynthia bertanya. Itu loh guys, beneran bukan. Devi menjelaskan yang ia lihat. Orang yang seberani dia sampai mundur merapat ke yang lain. Astaga, beri kami jalan Tuhan. Tiba-tiba si Cynthia berdoa begitu saja. Fik, kamu lihat yang aku lihat gak? Hendrik yang dari depan jauh berteriak meneriakiku, menanyaiku. Karena posisiku yang paling belakang dan di bawah dengan jalan menanjak yang lumayan terjal, gue belum begitu paham apa yang diributkan mereka. Hingga, astagfirullahaladzim, serius gak ini? Pocong, itu pocong beneran. Ya Tuhan, serius ini? Sudah, kita jalan aja, gak usah dilihat. Hendrik mencoba menenangkan yang lain, tapi sosok yang memakai kafan putih menutupi tubuh itu hanya berdiri tak bergerak. Seketika satu regu mulai merinding, mencekam. Tanpa sadar, tangan kami berpegangan satu sama lain. Kami yang beda keyakinan mulai merapalkan doa-doa satu sama lain. Tak ada yang berani melawan karena takut yang sudah merayap masuk sampai di relung nyali. Kami mencoba berjalan tanpa menengok apa yang kami lihat. Berjalan perlahan-lahan, menatap lurus ke depan, pelan, amat pelan, sambil bergandengan tangan seolah-olah takut ada yang akan hilang. Saat regu ini melewatinya, sosok itu mulai bertambah, satu persatu muncul. Tak terhitung lagi berapa jumlahnya. Penuh, banyak, membuat pertahanan mental kami buyar seketika. Deru jantung serasa terdengar di telinga. Keringat dingin terus keluar tanpa henti. Denyut nadi teman yang bergandengan terasa jelas saking takutnya yang udah tak terbendung lagi. Pocong itu semakin memenuhi area. Sosok itu seolah-olah memperbanyak diri, yang mengitari kami melingkari di tiap sudut pepohonan. Hush, hush, hush. Angin itu datang lagi, entah dari mana. Kami putuskan untuk menghiraukan sosok itu dengan tetap berpegangan tangan terus lurus ke depan. Semua perasaan yang bercampur menjadi satu yang tak bisa dijelaskan lagi. Entah apa yang terjadi setelah ini. Tak lama dari kami melangkah jauh meninggalkan segerombolan pocong ini, sosok itu tiba-tiba hilang. Dan gak lama dari kita jalan ketemu pos 5. Alhamdulillah sampai juga di pos 5, sahut Eka yang sedari tadi ketakutan. Sumpah baru kali ini gue lihat begituan, sahut si Devi. Syukur tadi gak ada yang hilang kita. Gue yang juga ikut nimbrung ngobrol. Ya udah guys, ini kita istirahat sebentar aja, terus langsung lanjut lagi. Kalau dari pos 5 ntar udah deket kok sama puncak. Si Hendrik yang membuka omongan untuk lanjut kembali. Ya udah, kita santai dulu, masih lemes ini. Sampailah di puncak, kita bergegas mendirikan tenda dan istirahat. Ada yang ke Mbok Yem, salah satu warung di atas langit, satu-satunya yang ada di Lawu. Dan ada juga yang langsung tidur. Gue dan Hendrik sepakat berganti jaga. Si Hendrik berganti jaga duluan, dan gue tidur dulu sampai nanti tengah malam. Tengah malam pun tiba. Gue kebangun dan si Hendrik udah tepar gitu aja, gak ngebangunin gue. Sialan dalam hati gue. Gue lihat di luar lagi rame banget. Ada yang sedang ngelakuin ritual entah itu apa, gue juga gak tahu. Tapi yang jelas gue sempat melihat ada kambing muda yang lagi dibakar. Karena enggan takut sirik, gue putusin buat ngejaga di dalam tenda. Selang beberapa jam setelahnya, yang tadinya rame jadi sepi, gak ada suara rame-rame lagi. Orang-orang tadi kayaknya udah pada kelar acaranya deh. Terus gak lama, tahu-tahu rame lagi. Tapi yang bikin ramenya tuh beda, kayak rame-rame di pasar. Gue keluar ngecek, tapi gak ada orang sama sekali di luar. Sampai akhirnya gue coba cari sumber suaranya. Gue turun tuh, sambil terus fokus ngikutin sumber suara. Sampailah gue di padang rumput lapang. Tiba-tiba suara itu hilang juga. Gue kaget, gue bingung. Dan gak lama dari hilangnya suara itu, gue masih gak percaya yang gue lihat. Gue sampai melongo ngelihatnya. Sumpah, sampai sekarang gue masih bisa merinding kalau nginget-nginget kejadian ini. Gue lihat di padang rumput itu ada banyak sekali sosok, ratusan, bahkan mungkin ribuan, menuhin itu padang rumput. Sosok itu kayak pakai baju lusuh semua, kayak udah lama gitu. Entah itu buat apa juga nggak tahu gue. Dan kepalanya kebakar. Saking takutnya gue,
Gue putar balik, gue langsung lari sekenceng-kencengnya. Ada semak-semak, gue terjang. Sampai tiba di Mbok Yem, gue pesen teh panas, gue habisin buru-buru, terus gue langsung masuk tenda lagi nyoba merem. Semoga pagi lekas datang. Sampai sekarang gue juga masih belum tahu itu makhluk apa. Mungkin sekian dulu cerita dari gue, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pengalaman kayak gue yang dialamin di Lawu, bisa diceritakan di komen ya. Oke guys, itu tadi cerita dari gue, pengalaman pribadi sih yang gue alamin di pendakian Lawu pertama kali. Dan yang bikin ngeri lagi itu malam 1 Suro guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa kalau punya cerita mirip-mirip nih, di komen aja di bawah. Atau enggak, kalau pengen jadi narasumber, pengen cerita sendiri dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, bisa dikirim ke asialifeentertain@gmail.com. Akhir kata, gue Vicky, salam dari gue, siap-siap merinding di horor lagi selanjutnya. Mm-hmm.